Saudara Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya, Maria Sarong. Saudara, sidang penembakan yang menewaskan bos rental mobil kembali digelar hari ini di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Pada sidang sebelumnya, hari Senin pekan lalu, auditor militer membeberkan barang bukti video CCTV dan video saat kejadian berlangsung. Dalam video itu terlihat jelas terdakwa Kelasi Kepala Bambang Atmojo usai melepaskan tembakan. Dalam persidangan, terdakwa mengakui melepaskan 5 kali tembakan yang salah satunya menewaskan korban. 3 terdakwa anggota TNI AL didakwa melakukan penadahan pada kasus penembakan bos rental di rest area kilometer 44 Tol Tangerang Merak. Terdakwa juga didakwa dengan pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita pantau situasi terkini dari sidang tuntutan bos rental di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Ada jurnalis Kompas TV, Audrey Zevanya, dan juru kamera Adini Anissa di sana. Audrey, selamat pagi. Poin penting apa dalam tuntutan yang disampaikan dalam sidang yang saat ini tengah berlangsung? Selamat pagi Mario dan juga saudara. Tentu poin penting yang menjadi dakwaan dari militer 207 Jakarta tentunya terkait dengan penadahan begitu dan juga terkait dengan pembunuhan berencana, karena pada sidang pertama auditor militer 207 ini menyampaikan seperangkat informasi terkait dengan bagaimana proses penadahan ini dilakukan oleh ketiga terdakwa TNI Angkatan Laut dan juga selanjutnya ini semakin meluas begitu kasusnya menjadi terhubung dengan pembunuhan berencana, karena kita ketahui selain ada usaha dari para ketiga terdakwa ini mau mengambil atau menyembunyikan suatu benda atau barang yang kita ketahui ini adalah mobil, ini terjadi sebuah percekcokan di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, yang dimana pada akhirnya dari salah satu terdakwa yang dimana terdakwa satu Kelasi Kepala Bambang Atmojo ini melepaskan tembakan hingga menewaskan ada salah satu korban, yakni bos rental mobil berinisial IA. Yang dimana kita ketahui sebelum terjadi pelepasan tembakan itu juga ada percakapan antara terdakwa 2 dan terdakwa 1 terkait dengan perihal tembak-menembak, yang sehingga ini menggiring kepada suatu perihal pembunuhan berencana begitu, sehingga kita ketahui ini persidangan sudah berlangsung dari beberapa hari sebelumnya, diawali dengan pembacaan dakwaan oleh auditor militer, yang kemudian ada pemeriksaan para keterangan saksi, yang dimana ada sebanyak 19 saksi yang sudah diperiksa begitu, yang dimana memang 2 diantaranya ini salah satunya adalah Nengsi, salah satu saksi yang juga salah satunya ini juga korban luka tembak begitu yang selamat, yaitu Ramli. Tapi memang 2 diantaranya ini tidak dapat hadir kemarin dalam persidangan dikarenakan kondisi kesehatan yang memburuk begitu, sehingga Nengsi sebagai salah satu saksi ini keterangannya dibacakan melalui BAP. Setelah pemeriksaan keterangan saksi, pemeriksaan kepada ketiga terdakwa ini juga sudah dilakukan dalam persidangan begitu, yang dimana kemudian barang bukti ini juga sudah dilakukan pemeriksaan. Kita ketahui bersama CCTV, video rekaman CCTV ini juga sudah ditampilkan pada persidangan sebelumnya yang memperlihatkan detik-detik ketika terdakwa 1 ini melepaskan tembakannya kepada bos rental mobil Ilyas Abdurrahman hingga menewaskan dirinya. Yang juga kita ketahui setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti juga dari para terdakwa ini tidak ada ingin memberikan saksi begitu untuk dalam persidangan, sehingga dicukupkan oleh auditor militer untuk bisa membacakan tuntutan yang akan dijatuhkan kepada ketiga terdakwa. Yang kita ketahui ada terdakwa 1 Kelasi Kepala Bambang Atmojo, yang kita ketahui perannya ini sebagai orang yang melepaskan tembakan begitu. Kemudian terdakwa 2 ada Sertu Akbar Adli yang memberikan perintah menembak kepada terdakwa 1. Juga terdakwa 3 ada Sertu Rafsin Hermawan yang menginginkan mobil Honda Brio tersebut. Ini yang tentu Mario akan kita tunggu bersama bagaimana pembacaan tuntutan akan disampaikan oleh auditor militer 207 Jakarta. Dan tadi
persidangan saat ini sudah berlangsung tadi mulai sejak pukul 9 pagi kurang lebih, dan kita akan menantikan bersama bagaimana tuntutan yang akan dijatuhkan kepada 3 terdakwa pada pagi hari ini. Mario. Dan juga Adini Anissa atas laporannya, selamat bertugas kembali. Dan saudara, hingga saat ini kita masih terus mengikuti sidang tuntutan untuk kasus penembakan bos rental mobil. Dan untuk diketahui bahwa sidang kasus ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Militer 208 Jakarta. Ketiga terdakwa yakni Klasik Kepala Bambang Apriatmojo, Sertu Akbar Adli, dan Sertu Rafsin Hermawan diagendakan menjalani sidang tuntutan yang dibacakan auditor. Dan untuk diketahui saudara, sidang tuntutan tersebut dijadwalkan pada pukul 9 pagi di ruang sidang Garuda dan sidang dilakukan secara terbuka. Untuk informasinya saudara, sebelum pembacaan tuntutan, pengadilan telah memeriksa terdakwa dan sejumlah saksi yang mengetahui peristiwa penembakan ini. Diketahui penembakan ini terjadi di kilometer 45 Tol Tangerang Merak saat Ilyas dan rombongan tengah mengejar mobil rental miliknya. Namun Ilyas malah menjadi korban penembakan oleh 3 terdakwa yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut. Para terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Bambang dan Akbar didakwa dengan pasal yakni 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kemudian untuk Rafsin didakwa dengan pasal 480 KUHP tentang penadahan. Sebelum agenda tuntutan juga saudara, Pengadilan Militer 208 Jakarta juga telah memeriksa 19 saksi yang mengetahui rentetan peristiwa penembakan Ilyas sang korban. Dari 19 saksi untuk diketahui hanya salah satu saksinya, Nengsi, yang kesaksiannya dibacakan berdasarkan berita acara pemeriksaan karena yang bersangkutan sedang sakit dan tidak bisa menghadiri persidangan. Dan untuk mengetahui secara lengkap terkait dengan sidang tuntutan kasus penembakan bos rental mobil, kita sudah terhubung dengan pakar hukum Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat pagi. Terima kasih Prof. sudah bergabung di Breaking News Kompas TV pada pagi hari ini. Ya, pagi Mas Mario. Oke, Prof. bisa mendengar suara saya. Prof, bagaimana melihat bahwa hari ini sidang tuntutan, ini peristiwa yang sudah berjalan hampir 3 bulan lebih. Bagaimana Anda melihat bahwa tuntutan apa dari jaksa yang bisa mungkin Anda prediksi pada sidang kali ini? Ya, kalau kita melihat tuntutan jaksa, saya kira sama dengan tuntutan-tuntutan pada peradilan umum. Karena peradilan militer itu merupakan sebagai bentuk lex specialis dari KUHP peradilan umum. Spesialisnya apa? Adalah tentang subjek perkaranya. Sehingga perkara ini adalah perkara yang melibatkan adalah oknum militer, kan begitu. Dengan demikian peristiwa hukumnya sama dengan kasus-kasus yang lain, bahwa ini dilakukan dengan berencana. Berencana apa? Untuk melakukan suatu pembunuhan. Dengan demikian, karena ini suatu peradilan militer, sosok militer itu sosok yang bertanggung jawab, sosok yang tegas. Dari sosok yang tegas ini, tampaknya agak sulit untuk menghindar dari seperti yang disampaikan dalam dakwaan 480. Dengan demikian, tampaknya nanti hukuman mati. Seperti itu, karena ancaman hukuman mati. Seorang militer, seorang yang harus menjaga warga negara, menjaga kesatuan republik, tapi melakukan suatu pembunuhan yang sudah berdasarkan pada bukti-bukti yang terdahulu, yang dilakukan dalam arti kaitannya motif ekonomi. Nah ini menjadikan suatu dakwaan yang saya kira seperti dakwaan biasa, karena dalam peradilan militer itu kan lex spesialisnya hanya orangnya, tapi perbuatannya itu lebih berat, karena ini orang-orang yang mempunyai tanggung jawab yang luar biasa, yang sudah terlatih, mempunyai senjata, diberikan senjata, mempunyai kepemimpinan dan sebagainya. Dengan demikian kalau melihat seperti ini tampaknya hakim nanti akan menjatuhkan seperti yang didakwakan, karena dakwa itu kan berdasarkan bukti. Bukti apa? Bukti ahli, bukti saksi, bukti visum, bukti keterangan tersangka, bukti keterangan-keterangan yang lain yang menguatkan atas perbuatan yang dilakukan kepada
terdakwa yang bersangkutan sehingga dirumuskan dalam hal ini dalam surat dakwaan. Begitu, Mas. Oke, Prof, ini mungkin yang masih menjadi pertanyaan seluruh pihak terkait dengan apakah pengadilan militer ini berbeda dengan pengadilan umumnya atau bagaimana sebenarnya terkait dengan tuntutan ini? Ya, sama. Ya. Sama. Jadi pengadilan militer di sini kita harus lihat 3 dimensi subjek hukum. Ya. Kalau dimensi itu adalah berpangkat bintara, Ya. bintara itu berarti maksudnya peradilan militer sekarang. Ya. Tapi kalau subjeknya itu berpangkat perwira menengah ke atas, wira menengah loh ya, itu masuknya militer tinggi. Jadi sudah masuk pada kualitas yang tingkatan yang lebih tinggi. Jadi kalau kita melihat peradilan militer itu adalah peradilan tingkat pertama, yang nanti seandainya diputus itu bandingnya ada peradilan militer tinggi. Ya. Tapi bagi yang berpangkat perwira menengah ke atas, mayor misalkan, letkol, itu masuk peradilan tingkat kedua. Nah, gitu. Ini yang dilakukan. Dengan demikian, konteks hukumnya sama, Mas Mario, terhadap suatu peristiwa. Karena ini juga mengacu pada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hanya yang subjeknya karena militer, maka dipisahkan sebagai bentuk peradilan militer. Yang karena pangkatnya berpangkat bintara atau tamtama yang sekarang ini, masuk pada peradilan militer. Karena bedakan dengan militer tinggi. Militer tinggi itu suatu yang banding bagi yang nanti seandainya banding, tapi merupakan peradilan tingkat pertama bagi yang berpangkat perwira menengah ke atas. Gitu. Oke, Prof, dalam persidangan terdakwa mengakui melepaskan 5 kali tembakan, yang salah satunya menewaskan korban. Apakah ini nantinya akan menjadi pertimbangan dalam tuntutan? Tapi sebelum dijawab, kita saksikan usai jeda.